Hai guys, dari kawasan Glodok Pancoran kita akan berjalan-jalan ke Kota Tua, Jakarta. Jaraknya nggak jauh, cukup kita berjalan kaki menyusuri trotoar dan juga kita bisa melihat para pedagang yang ada di sepanjang jalan menuju ke Kota Tua. Saat ini lalu lintas dialihkan karena sedang dalam proses pembangunan MRT fase 2A dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia menuju Kota Tua yang ditargetkan selesai pada tahun 2028. Ikuti terus perjalanan saya bersama sahabat-sahabat Fast TP 81 ke Kota Tua, Jakarta. Yuk kita berlibur di Kota Tua, Jakarta. Menjadi salah satu tempat yang tepat untuk kita berlibur. Sebab revitalisasi Kota Tua sudah dilakukan dan sudah selesai, membuat destinasi di kawasan Jakarta Barat ini semakin nyaman untuk dikunjungi. Kota Tua, Jakarta dikenal juga dengan nama Kota Tua Batavia. Kota Tua Jakarta ini melintasi wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, memiliki luas 139 hektar dan didominasi bangunan arsitektur Eropa dan Cina dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Di Kota Tua Jakarta terdapat beberapa macam tempat hiburan seperti museum, penyewaan sepeda keliling, restoran dan rumah makan, dan juga letaknya sangat strategis. Kota Tua Jakarta ini berdekatan dengan stasiun Jakarta Kota dan juga beberapa museum. Yuk ikuti perjalanan kami di kawasan Kota Tua. Inilah Museum Fathahillah, museum yang dikenal dan menjadi museum favorit di Jakarta sebagai Museum Sejarah Jakarta. Dulunya, museum ini merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC di Batavia. Di kawasan Kota Tua, selain Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta, terdapat pula Museum Wayang, Museum Bahari, Museum Seni dan Keramik, Museum Mandiri, dan Museum Bank Indonesia. Di Taman Fathahillah ini, kita bisa berfoto-foto untuk menikmati keindahan Taman Fathahillah dengan bersepeda dan juga foto bersama para seniman jalanan. Kita akan menikmati kebersamaan di Cafe Batavia. Cafe Batavia ini merupakan gedung tertua kedua di Indonesia setelah Museum Fathahillah. Bangunan Cafe Batavia dulunya dibangun pada tahun 1805. Pada mulanya dibangun sebagai kediaman Gubernur VOC dan gedung administratif. Kemudian berganti kepemilikan dan diubah menjadi art gallery. Seiring berjalannya waktu, area Kota Tua menjadi daerah pariwisata sehingga art gallery ini diubah menjadi kafe dan akhirnya menjadi Cafe Batavia. Cafe Batavia ini menjadi salah satu landmark kolonial dan merupakan bangunan tertua kedua di alun-alun setelah Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah. Pada mulanya, bangunan ini merupakan kediaman Gubernur VOC dan gedung administrasi dengan konsep art gallery yang penuh sejarah. Jadi, nggak heran kalau di interior di Cafe Batavia ini keren-keren. Di lantai 2 Cafe Batavia ini menampilkan Grand Salon, merupakan ruang makan utama dengan interior yang unik menjadikan ruang makan semakin nyaman. Saat ini saya masih bersama sahabat-sahabat saya Fast TP 81 untuk menikmati kebersamaan dengan berlibur di Kota Tua, Jakarta.
Batavia adalah kafe paling legendaris di Kota Tua Jakarta. Interiornya didominasi oleh foto-foto dan furniture lama yang mengingatkan kita pada Batavia abad ke-19. Ketika direnovasi tahun 1992, pemiliknya menemukan sebuah terowongan. Terowongan itu menghubungkan ruang bawah tanah kafe dengan Museum Fathahillah. Demikian perjalanan saya bersama rekan-rekan dari Fast TP81 di kawasan Kota Tua, Jakarta. Ikuti perjalanan kami berikutnya.